betul. Oke, saya panggilnya Mbak atau Kak nih, yang Kakak kalian aja. Kak. Oke, terima kasih ya Kak Aurin sudah bersedia untuk datang ke konseling hari ini. Saya sangat mengapresiasi keberanian dari Kak Aurin. Oke, kesibukannya apa nih? Maksudnya apakah lagi kuliah atau kerja atau nggak ngapa-ngapain di rumah? Kebetulan lagi kuliah sih Kak, cuma lagi libur aja. Lagi kuliah di mana? Kuliah di UNER. UNER, Almen Biru ya tentunya. Iya. Kenapa kok di UNER? Kenapa nggak di UNESA atau ITS? Kayaknya emang udah dari lama aja sih Kak pengennya di situ. Udah dari SMP mungkin udah pengen ada niatan buat kuliah di Oh, sana. sudah dari SMP? Oh, kalau boleh tahu jurusannya apa? Jurusannya kebetulan saya ilmu informasi. Oh, ilmu informasi ya. Kenapa nggak memilih ilmu informasi ini? Awalnya sih ini bukan minat saya sih Kak. Soalnya minat saya sebenarnya tuh di jurusan psikologi. Cuman saya cari peluang yang waktu itu lumayan gede, itu adanya di jurusan ini. Maksudnya saya tertarik di jurusan ini, melainkan apa ya, terlepas dari yang peluangnya besar, saya juga cari yang kayak dunia kerjanya tuh luas gitu. Jadi ini maksudnya berarti ini kesukaan dari Mbak Aurin ya? Maksudnya minatnya Mbak Aurin juga atau seperti kayak kepingan kedua gitu? Jujur ini nggak ada di list saya sih Kak. Ini apa ya, melenceng jauh dari apa yang saya pinginin. Cuman kebetulan emang mungkin rezekinya udah di sini, dan juga saya cari yang kerjanya luas, terus juga peluangnya besar buat masuk di sini. Jadi saya pilih ini. Tapi nggak apa-apa kan Mbak Aurin? Maksudnya kan Mbak Aurin juga ke jurusan psikologi ya. Apakah menyesali ke jurusan ini? Tentunya iya. Soalnya ditambah lagi ini menurut saya sangat beda jauh. Kalau misalnya psikologi mungkin dia pakai ilmu nalar atau ilmu-ilmu yang lebih ke sosial. Cuman kalau ilmu informasi itu kan lebih sistematik, dan dia tuh lebih memakai cara yang sistematis dan rinci gitu. Sangat beda jauh lah sama psikologi yang saya tahu. Terus habis itu juga kalau dibilang nyesel, cuman ya udah gitu, gimana lagi, udah terlanjur masuk juga kan. Kalau keluar kan juga sayang gitu kan, belum tentu keterima juga maksudnya. Soalnya saya juga buat di jurusan psikologi bener tuh susah, soalnya dia favorit gitu. Saya juga banyak ya teman-teman saya juga bertolak ke psikologi gitu. Oke, Mbak Aurin sudah tahu nggak tujuan dari konseling ini apa? Nggak tahu kan? Nah, jadi mungkin saya bisa jelaskan. Nah, jadi tujuan dari konseling hari ini itu kita bisa mencari nih, bukan hanya solusi, kita bisa melihat jadi perbuatan dari Mbak Aurin ini karena apa, alasannya apa, terus akibatnya bisa apa. Jadi kita juga menemukan sebab akibat dan solusinya juga seperti itu. Nah, untuk durasinya sendiri itu kurang lebih 30 menit. Apakah bisa dipahami Mbak Aurin? Bisa. Oke, Kak Aurin. Pastinya Kak Aurin kesini mempunyai masalah ya? Ya. Keluarga boleh, masalah dan bukan boleh. Nah, bisa diceritakan masalahnya dari Kak Aurin itu seperti apa? Kalau masalah saya pribadi, saya tuh mungkin masalahnya terkait dalam dunia perkuliahan saya ya, dunia pembelajaran saya, yang dimana ada suatu momen kayak misal saya sedang berdiskusi di sebuah kelompok, saya tuh merasa saya tuh ragu dengan apa yang mau saya sampaikan. Jadi misal saya sudah menemukan tentang seperti gagasan, ide maupun pendapat saya yang saya ingin ungkapkan atau saya kemukakan, namun saya seperti ragu-ragu untuk dapat menyampaikan gagasan tersebut. Dan ketika benar-benar dimulai dan teman-teman saya sudah mulai menyampaikan pendapat mereka satu persatu, saya sering biasanya memikirkan banyak hal sekaligus. Misalnya, apakah ide saya cukup baik, apakah pendapat saya ini salah, apakah argumen saya ini kurang kritis atau bagaimana. Saya terlalu takut untuk menyampaikan pendapat saya tersebut. Lalu kadang terlalu banyak memikirkan hal seperti itu, saya akhirnya menjadi seseorang yang memilih untuk diam dan tidak mengeluarkan pendapat seperti itu. Dan juga kadang tuh saya
malu dengan teman saya yang mungkin pendapat atau gagasan mereka tuh lebih kritis daripada saya seperti itu. Nah, berarti dari Kak Aurin ini mempunyai ide atau pendapat atau gagasan seperti itu. Tapi Kak Aurin takut nih sama reaksi dari teman-temannya, kan takut dicap sok banget, sok mantep kayak kalau kita zaman sekarang ya. Mungkin banyak pikiran negatifnya yang lebih tepatnya ya. Iya, benar sekali. Nah, apa yang biasanya kamu rasain ketika kamu itu punya ide kayak gitu, tapi kamu nggak bisa nyampein? Apakah resah? Apakah seperti apa gitu? Sejujurnya ya Bu ya, kalau misalnya saya sendiri, saya tuh merasa seperti kayak menyesal lah, kayak kenapa sih gitu, maksudnya kayak apa salahnya sih mengeluarkan pendapat, padahal kan berpendapat kan semua orang kan berhak ya, semua orang kan nggak ada yang salah atau benar ya, kalau misalnya pendapat tuh semuanya menjadi netral gitu ya. Jadi saya setelahnya tuh kalau misalnya saya di dalam posisi tersebut tidak jadi mengeluarkan pendapat saya merasa saya menyesali itu. Harusnya saya kayak mikir, harusnya tadi tuh aku berpendapat aja, harusnya tadi tuh aku berani ngomong aja, apa salahnya sih, toh juga mereka nggak bakal kayak gimana, maksudnya kayak nggak terlalu memperdulikan omongan saya mungkin ya. Dan perasaan menyesal saya itu membuat saya berpikir bahwa sebenarnya saya memiliki kemampuan untuk berkontribusi, namun saya sendiri untuk menahan itu karena terlalu takut kemungkinan yang kedepannya itu belum tentu terjadi, tapi saya sudah memberikan hal-hal yang sepatutnya nggak saya pikirkan seperti itu. Nah, kalau misalnya dari ini berarti Aurin juga kurang nyaman ya? Iya. Saat mau ngomongnya itu kurang nyaman sama kelompoknya sendiri ya? Iya. Apakah di satu kelompok atau dari beberapa kelompok seperti itu sendiri? Apakah tergantung orangnya? Iya sih, iya benar banget Bu. Soalnya saya tuh tipikal seseorang yang mungkin dapat nyaman di dalam suatu lingkungan itu tergantung dari gimana pandangan saya terhadap lingkungan tersebut. Misal saya memandang lingkungan saya sebagai kayak kurang enak atau kurang nyaman, di saya juga percaya diri itu turun gitu, nggak setinggi gimana rasa percaya diri saya meningkat ketika saya bersama orang-orang yang membuat saya nyaman gitu. Berarti juga tergantung orangnya juga ya? Iya. Kalau sudah seperti itu kan energimu udah berkurang sih, terus kayak kamu mau pengen menyampaikan pendapat juga susah ya seperti Iya. Nah, maksudnya gimana nih, maksudnya apakah kamu tetap diem aja atau ada usaha mau ngomong tentang pendapat sendiri? Kalau saya pribadi sih sebenarnya saya kayak ya sebenarnya saya pribadi itu saya pengen ada usaha buat saya menyampaikan kontribusi maupun pendapat saya terhadap mereka. Cuman terkadang tuh saya merasa seperti kayak pendapat saya ini kurang dibutuhkan atau kurang dihargai di dalam pandangan mereka seperti itu. Apakah kontribusimu nanti kan kamu udah, jadi kamu ini udah berusaha buat nyampein ide gitu ya. Nah, apakah kontribusimu dari menyampaikan ide ini apakah didengar oleh teman-temanmu atau sekelompok ini? Jadi misal kita satu kelompok nih, ada 5 anak ya termasuk saya, dan nggak semua anggota kelompok saya tuh mendengarin pendapat saya Bu. Terkadang emang yang ada beberapa anak yang mungkin nyepelehin pendapat saya, atau mungkin juga mengabaikan pendapat saya, atau juga kayak menganggap pendapat saya ini kurang bagi mereka, dan mereka mungkin merasa kayak apa sih ini anak gitu, nggak jelas atau gimana kayak kurang masuk pendapat saya ke mereka gitu. Tapi ada juga beberapa anak yang emang menghargai pendapat saya, jadi kayak nggak semuanya, cuman masih ada lah anak yang emang benar-benar menghargai pendapat saya. Nah, kalau itu udah alhamdulillah banget ya, setidaknya masih ada teman-teman atau anak-anak yang bisa menghargai pendapatnya Kak Aurin. Iya. Masih ada tempat buat Kak Aurin buat berpendapat gitu. Nah, apakah situasi kayak gitu tuh Kak Aurin alami di kelas atau bisa dialami ke luar kelas juga kayak ini kan di Gen Z kan circle-circlean gitu loh, mungkin dari SMP atau maksudnya di les, maksudnya les bahasa Inggris, terus di kelas tugas kelompok, terus seperti itu juga, apakah gitu juga atau di kelas di perkuliahan ini?
Kalau saya pribadi sih mungkin kalau di luar konteks perkuliahan saya merasa lebih dihargain daripada saya berdiskusi di dalam kelompok perkuliahan. Jadi menurut saya nggak semua perkelompokan atau circle itu kayak kurang menghargai saya. Oke, apakah situasi seperti itu kamu rasakan di kelas atau kamu juga merasakan di tempat lain seperti kamu contohnya kalau misalnya ikut organisasi terus harus berkelompok, apakah kamu juga merasakan hal seperti itu? Untuk sebagian besar terjadi di kelas itu terutama ketika kita diskusi kelompok. Sebenarnya dalam beberapa situasi sosial lain saya juga kadang merasakan hal yang hampir mirip dengan saat kita diskusi di dalam kelas. Misalnya ketika berada di dalam kelompok pertemanan yang cukup besar, saya sering lebih banyak mendengarkan daripada berbicara karena memang mereka tuh kayak kurang memberi saya kesempatan untuk dapat berbicara. Bukan karena saya tidak memiliki pendapat, tetapi karena saya sering merasa bahwa orang lain mungkin memiliki pemikiran yang lebih baik. Namun, jika saya berada dalam kelompok yang lebih kecil atau dengan teman yang cukup dekat dengan saya, biasanya saya lebih berani berbicara. Saya merasa lebih santai dan tidak terlalu khawatir terhadap penilaian mereka. Serta kadang saya tuh emang merasa lebih dihargai ketika saya bersama dengan orang-orang yang lebih saya kenal atau orang-orang yang lebih dekat dengan saya. Karena itu saya kadang tuh menyadari bahwa rasa ragu yang saya rasakan sebenarnya lebih muncul karena ketika saya berada di dalam situasi yang membuat saya dimana merasa sedikit tertekan, atau ketika saya berada di antara banyak orang. Jadi saya kayak lebih takut untuk berargumentasi ketika saya menghadapi dimana itu sekumpulan yang notabene tuh banyak orang atau kurang saya kenal, seperti itu. Kalau bisa ditarik skala antara 1 sampai 10, pada saat kamu kurang ini, pada saat kamu takut memberikan pendapat, memberikan gagasan kamu, itu mungkin kalau misalnya 1 ini kamu kurang nyaman, tidak nyaman, kalau 10 ini sangat nyaman. Nah kalau sekarang ini berapa? Ini dalam lingkup mana? Pada saat kamu ini kamu nggak berani buat ngomong pendapat. Mungkin kalau misalnya di diskusi di dalam kelas di dunia perkuliahan, mungkin saya bisa kasih itu sebagai 4, angka 4. Karena menurut saya angka 4 itu ya nggak terlalu takut banget dan nggak terlalu berani banget. Cuman emang saya merasa pribadi kayak kurang kuat dalam mengambil keputusan untuk memberanikan pendapat saya ke teman sekelompok saya, seperti itu. Oke, karena mungkin situasinya menurutku udah sangat rumit dan membuat capek ya. Karena mungkin situasinya ini menurutku udah mulai keruh dan udah mulai menurutku nggak nyaman lah ya. Yeah. Nah, jika kamu mengubah situasi ini, apa yang paling kamu harapkan bisa berubah? Kalau dari saya pribadi sih, saya berharap bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri ketika saya sedang berdiskusi dengan teman-teman maupun dengan rekan-rekan saya yang lain. Saya ingin bisa menyampaikan pendapat saya tanpa terlalu banyak merasa takut atau juga ragu. Jadi saya ingin lebih percaya diri dalam menyampaikan argumen maupun bersuara terhadap teman-teman sekelompok saya maupun di luar itu. Saya juga berharap bisa merasa lebih nyaman ketika berada di dalam diskusi kelompok. Saat ini setiap kali diskusi dimulai, saya sering merasa sedikit tegang karena saya sudah membayangkan kemungkinan bahwa saya harus merasakan rasa takut, gugup maupun cemas ketika berbicara. Jika saya bisa merasa lebih tenang dan lebih percaya diri, saya rasa saya akan lebih mudah untuk berpartisipasi dalam berdiskusi. Selain itu, saya juga berharap hubungan saya dengan teman-teman saya itu selalu baik agar saya juga bisa merasakan kenyamanan yang efisiensi di dalam lingkup kelompok tersebut, baik itu di luar maupun di dalam kelas. Jika saya lebih sering berbicara dan menyampaikan pendapat, mungkin mereka juga bisa mengenal cara saya berpikir, dan mungkin saya berharap mereka juga dapat menghargai apapun itu tentang pendapat maupun apa yang saya sampaikan, seperti itu. Nah, kalau teman-temannya Mbak Aurin ini, tadi katanya Mbak Aurin ini sebenarnya keluarga Aurin memberikan support nggak? Maksudnya Kak Aurin ini kan tadi curhat ke siapa? Kalau misalnya masalah ini kan sebelumnya curhat ke siapa?
Biasanya sih saya cuman bisa curhat ke teman saya yang mungkin saya bisa percaya ya ke dia, tetapi itu beda kampus, jadi kayak bukan yang satu kampus dengan saya gitu. Jadi biasanya saya curhat ke dia, dan biasanya dia tuh menganggapnya bahwa sebagian anak yang ada di dalam kelompok saya tuh juga menimbulkan rasa iri terhadap saya, entah itu iri dalam aspek perkuliahan maupun yang lain seperti itu. Nah, tapi apakah temannya Kak Aur ini memberikan support? Maksudnya seperti kamu harusnya seperti ini loh, kamu jangan kayak gini. Karena nanti kalau misalnya kamu kayak gini, kamu nggak akan, maksudnya kamu nggak akan ada keberanian gitu. Ya tentunya teman saya juga mensupport saya dengan cara mungkin bisa memberikan support seperti pelan-pelan dicoba dulu, maksudnya kayak mencoba untuk bersuara tanpa takut dijudge ya. Dan menurut saya support dari teman saya mungkin sudah lebih cukup untuk membangun saya untuk dapat berani berargumentasi seperti itu. Oke, kalau itu udah, maksudnya apakah dari support dari teman dari Kak Aur ini bisa menimbulkan kayak, oh aku harusnya kayak gini ya, mungkin sedikit-sedikit gitu, meskipun bukan yang semua, maksudnya bukan yang langsung ada motivasi gitu buat langsung ngomong, tapi kayak sedikit-sedikit gitu ada buat rasa pengen ngomong gimana pendapatnya atau idenya seperti apa ke teman-teman gitu. Iya ada, jadi seperti emang mungkin saya sebenarnya tuh lebih butuh support emosional ya, karena emang saya merasa dengan teman saya memberikan support terhadap saya mungkin sedikit demi sedikit bisa mengembangkan pribadi saya menjadi pribadi yang lebih baik, seperti mulai berani untuk menyampaikan, untuk berani percaya diri ke semua orang, dan berani mengeluarkan pendapat seperti itu. Jadi ini juga sangat berpengaruh ya, dari support teman-temannya juga sangat berpengaruh ya. Kalau sekarang saya pengen Kak Aurin buat membayangkan. Ini sepertinya Mbak Aurin sudah tegang ya sepertinya, tapi nggak apa, santai aja. Sekarang bayangkan nih kalau misalnya pada saat tidur itu, maksudnya pada saat tidur Kak Aurin ini sifat-sifat seperti kayak takut dicap jelek atau dicap sok banget atau yang dibilang so amis atau seperti apapun itu hilang, kayak terus kayak lebih berani gitu. Jadi pada saat paginya itu Kak Aurin lebih berani, lebih percaya diri, lebih apa ya, pokoknya berbeda dari sebelumnya. Nah, apa yang akan berbeda gitu? Jadi Bu, kalau misalnya menurut saya sendiri, jika saya membayangkan di dalam situasi itu tuh, saya merasa mungkin hal pertama yang akan saya rasakan adalah perasaan yang lebih tenang ketika saya berada di kelas maupun di luar kelas. Biasanya sebelum diskusi dimulai, saya sudah merasa sedikit khawatir maupun rasa gugup dan ketakutan. Tetapi jika masalah ini sudah teratasi, saya mungkin akan merasa lebih santai, lebih lega, karena saya sudah berani menyuarakan pendapat saya tersebut. Lalu untuk ketika diskusi dimulai, saya mungkin akan lebih fokus pada isi pembahasan daripada saya harus memikirkan apa yang orang lain pikirkan terhadap saya. Entah itu saya harus isi pada saya mungkin akan lebih fokus pada isi pembahasan daripada saya harus memikirkan apa yang orang lain pikirkan terhadap saya. Entah itu saya harus isi pada pemikiran yang saya akan keluarkan ataupun yang lain. Jika saya memiliki ide, saya mungkin akan langsung mencoba untuk menyampaikannya tanpa saya tunda-tunda dulu seperti sebelumnya, dengan cara yang sederhana, menyampaikan dengan cara yang mungkin dibilang cukup memuaskan bagi mereka, dan saya tidak akan terlalu lama untuk memikirkan kemungkinan bahwa ide tersebut mungkin ditolak. Jadi saya berusaha untuk percaya diri bagaimana caranya ide saya ini bisa tersampaikan ke teman saya dengan baik dan dapat diterima oleh mereka. Lalu saya juga bisa membayangkan bahwa jika saya sudah lebih berani berbicara, teman-teman mungkin akan mulai melihat saya bahwa saya juga memiliki pendapat yang bisa dipertimbangkan. Jadi misal kayak, oh ternyata idenya si ini berguna loh buat aku, maksudnya berguna loh buat kelompok kita, harusnya kita bisa mempertimbangkan ide dia di kelompok kita.
Lalu jika hal itu terjadi, saya mungkin akan merasa lebih dihargai di dalam kelompok dan lebih percaya diri untuk terus berpartisipasi dalam berdiskusi. Seperti itu, Ibu. Sepertinya dua-duanya agak-agak nyaman ya. Mungkin saya carikan Banggal terlebih dahulu ya. Nah, baik, terima kasih, Ibu. Ya. Udah di posisi yang lebih enak untuk melanjutkan konseling? Iya. Baik. Udah siap lagi ya? Siap. Udah siap saya lanjutkan ya? Boleh. Siap. Oke. Aku mau tanya nih. Apakah pernah ada pengalaman yang kayak Kak Aurin itu berhasil menyampaikan idenya Kak Aurin? Berhasil menyampaikan ide, berhasil maksudnya teman-temannya juga menghargai pendapatnya Aurin, nggak ngejudge gitu. Apakah ada seperti itu? Kalau masalah pengalaman seperti itu saya pernah mengalaminya, dimana saat itu saya masih ingat suatu pengalaman ketika kami sedang berdiskusi mengenai pembagian tugas saat presentasi. Jadi biasanya kan kalau bagian tugas presentasi kan ada kayak satu anak buat presentator, terus satu anak lagi buat tanya jawab atau gimana gitu kan. Lalu pada saat itu kelompok kami sedang mencoba untuk menentukan nih siapa yang akan menjelaskan bagian tertentu dari materi tersebut seperti presentator, dan juga ada juga yang bagian tanya jawab ataupun seperti menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Diskusi tersebut berjalan cukup lama karena kami belum menemukan pembagian yang menurut kami sesuai sama orang yang terasa adil. Jadi kami belum menemukan di mana sisi pembagian tersebut terasa adil. Lalu saya juga sebenarnya sudah memikirkan sebuah ide sebelumnya mengenai cara membagi materi agar setiap orang memiliki tanggung jawab yang seimbang. Jadi nggak berat sebelah lah. Ada yang biasanya kan ada yang kayak iri-irian lah. Kok kamu enak sih jadi presentator? Kok kamu enak sih nggak presentasi cuman bagian tanya jawab aja gitu. Jadi gimana caranya kelompok kami membagi bagian tersebut dengan cara yang seimbang. Lalu awalnya saya ragu untuk menyampaikan ide saya tersebut, tetapi situasi diskusi saat itu cukup tenang. Jadi saya mulai ada keberanian untuk menyampaikan ide saya tersebut. Teman-teman saya juga saling mendengarkan satu sama lain. Jadi saya juga merasa di sana saya lebih dihargai karena mereka mendengarkan apa yang saya sampaikan. Lalu akhirnya saya mencoba untuk menyampaikan ide saya dengan menjelaskan alasan mengapa pembagian kelompok tersebut menurut saya cukup baik dengan cara pembagian yang tepat. Sekiranya mana sih kalian mau yang mana sih sebenarnya, dan pembagian yang cukup adil menurut saya. Ternyata teman-teman cukup terbuka kepada saya dan mereka mengatakan bahwa ide saya bisa digunakan bagi kelompok saya tersebut. Pengalaman itu tentunya juga membuat saya merasa senang karena saya menyadari bahwa sebenarnya pendapat saya juga bisa dihargai dan dipertimbangkan dan layak untuk dipakai dan dijadikan landasan sebagai salah satu ke depannya gitu ya. Iya, seperti itu. Biar lebih percaya diri gitu ya. Iya. Nah, kalau menggunakan skala nih dari 0 sampai 10. Nah, 0 itu kamu sangat gak puas gitu. Maksudnya sangat gak nyaman gitu. Kalau 10 itu sangat nyaman. Kamu dari nomor berapa? 0 sampai 10. Kalau dari saya pribadi sejujurnya mungkin saya berada di angka posisi 4. Kenapa posisi 4? Kenapa enggak 6, 7 gitu? Karena sejujurnya saya kurang percaya diri kalau misalnya saya menaruh di angka 6 atau 7. Menurut saya itu kurang dengan pribadi diri saya yang sejujurnya. Jadi saya merasa kurang dengan rasa percaya diri saya. Jadi saya menaruh di angka 4. Saya tidak merasa sepenuhnya tidak percaya diri karena dalam beberapa situasi saya masih bisa berbicara, namun juga di beberapa situasi saya merasa saya ini kayak kurang percaya diri di dalam lingkungan tersebut. Namun saya juga belum merasa cukup nyaman untuk secara konsisten menyampaikan
pendapat saya di dalam setiap diskusi kelompok. Jadi kayak gak semua kelompok itu membuat saya merasa nyaman, merasa aman untuk berpendapat. Dan saya juga masih sering merasa ragu dan masih terlalu banyak memikirkan kemungkinan negatif yang sebenarnya belum tentu terjadi. Jadi saya kayak belum itu udah kayak overthinking, memikirkan pendapat kelompok saya terhadap saya, kayak memikirkan pendapat yang mungkin negatif ya bagi saya, padahal kan kejadian tersebut belum tentu terjadi di kelompok saya seperti itu. Kita berbicara cukup panjang mengenai pengalaman yang kamu alami di dalam diskusi kelompok itu. Saya ingin mengetahui nih bagaimana perasaanmu saat ini setelah kamu tuh menceritakan pengalaman tersebut. Jadi alhamdulillahnya saya sedikit merasa lebih lega ya Bu, karena selama ini saya jarang benar-benar menceritakan hal ini kepada orang-orang di sekitar saya, kecuali teman yang benar-benar dekat dengan saya secara mendalam kepada orang lain. Biasanya saya hanya menyimpannya sendiri dan mencoba untuk menghadapinya sendiri. Dengan menceritakan pengalaman ini ke ibu, saya merasa seperti bisa melihat kembali situasi yang mana saya alami dengan lebih jelas, dan saya sadari akan hal tersebut. Itu hal baik sih sebenarnya. Kadang kan kita juga menceritakan pengalaman kita tuh buat lebih terbuka gitu kan ya. Terus kita juga bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, entah mungkin dari sudut pandang temennya Kawin mungkin berbeda gitu lah ya. Karena dari semua yang kamu ceritakan ini tuh menurutku bagian mana yang paling penting nih buat kamu itu bisa memahami dirimu sendiri? Mungkin dari saya tuh mulai menyadari bahwa sebenarnya saya tidak benar-benar tidak mampu berbicara. Sebenarnya tuh saya memiliki kemampuan kok buat berbicara. Saya juga merasa bahwa saya memiliki kemampuan untuk berpendapat kok, nggak seburuk itu, dan tidak memiliki ide sama sekali, bukan seperti itu saya. Dan mungkin selama ini saya sering berpikir bahwa saya kurang mampu dibandingkan teman-teman saya, padahal kenyataannya kan belum seperti itu ya Bu ya. Namun setelah memikirkan kembali beberapa pengalaman yang pernah terjadi terhadap saya mulai menyadari nih bahwa sebenarnya saya juga pernah menyampaikan pendapat, dan itu pun langsung diterima oleh teman-teman saya tanpa saya takut untuk mengeluarkan pendapat itu. Oke, itu menarik sekali ya Mbak Aurin, karena kan kamu tuh sebenarnya tuh kayak mulai itu kamu kayak sebenarnya punya kemampuan gitu buat kamu tuh menyampaikan pendapat kamu, cuma mungkin gara-gara rasa ragu atau rasa takut gitu ya, rasa takut dibilang jelek itu yang itu membuat kamu menghambat kamu buat lebih aktif lagi gitu loh. Nah, menurutmu dari mana biasanya rasa ragu itu muncul, rasa takut itu muncul? Biasanya sih rasa takut dan ragu itu muncul ketika saya terlalu memikirkan bagaimana reaksi orang lain terhadap saya. Saya juga sering membayangkan bahwa mungkin teman-teman saya akan menolak ide-ide saya, atau teman-teman saya akan membandingkan ide saya dengan teman yang lain, ataupun mereka berpikiran tentang gimana sih pendapatnya ini kok kurang kritis atau kurang jelas atau kurang menarik bagi mereka, seperti itu. Padahal saya menganggap ide saya mungkin sudah baik mungkin, tapi saya kayak berpikiran terlalu buruk terhadap mereka tentang bagaimana saya berpendapat. Karena saya terlalu memikirkan kemungkinan itu, akhirnya saya menjadi tidak berani untuk menyampaikannya itu. Nah, kalau kamu kembali ke pengalaman yang pernah kamu alami, apakah ada situasi di mana kekhawatiran itu ternyata tuh nggak terjadi gitu? Maksudnya kamu tuh nyampein pendapat, mereka nggak bilang kamu jelek gitu loh, maksudnya ini solusinya tuh kurang gitu, maksudnya nggak dikomentari jelek gitu. Apakah ada? Iya ada, sebenarnya pernah ada pengalaman ketika saya menyampaikan ide mengenai pembagian tugas yang sudah saya ceritakan tadi, presentasi, dan ternyata teman-teman saya menerima ide-ide yang saya buat tadi Bu, seperti pembagian tugas presentasi kelompok. Lalu pengalaman itu sebenarnya membuat saya merasa senang karena di situ saya dapat dihargai
dan dapat diterima bahwasannya ini loh ide-ide yang saya buat, yang aku buat untuk kelompok kita. Dan dalam pengalaman tersebut mungkin saya tidak terlalu sering mengingat pengalaman tersebut, tapi saya cukup bangga dengan apa yang mereka hargai terhadap pendapat saya seperti itu. Jadi saya bisa melihat ya pengalaman kamu ini sebenarnya memiliki kemampuan buat menyampaikan ide gitu, dan juga bisa diterima sama teman-teman kan, ya kan? Nah, gimana perasaanmu ketika menyadari hal itu sekarang? Saya sih menyadari ketika saya merasa sedikit lebih percaya diri ketika memikirkannya kembali. Kayak saya menyadari bahwa mungkin selama ini saya terlalu fokus pada hal-hal yang saya takutkan sendiri, sehingga saya tidak terlalu memperhatikan pengalaman positif yang sebenarnya pernah saya alami. Jadi kayak saya tuh terlalu memikirkan hal-hal yang buruk ketimbang hal-hal yang baik. Lalu menurut saya itu mengubah pribadi saya menjadi yang lebih baik, karena mungkin mulai sekarang saya akan berpikiran tentang pengalaman positif yang pernah saya alami. Jadi menurutmu langkah kecil apa nih yang kamu lakukan buat mulai membangun kembali rasa percaya dirimu? Mungkin ketika berdiskusi sama teman-teman ya, terutama kan itu biar kamu lebih percaya diri. Saya sih berpikir bahwa mungkin saya bisa mulai dengan mencoba menyampaikan satu pendapat saja dalam berkelompok atau setiap diskusi kelompok. Jadi kayak misal saya nggak perlu diskusi atau menyampaikan pendapat yang sangat banyak, tapi saya mencoba untuk memulai menyampaikan pendapat satu persatu terhadap teman sekelompok saya itu, seperti itu. Itu merupakan langkah yang baik ya, Kakak Aurin. Nah, memulai dari langkah kecil itu kan seringkali lebih efektif kan daripada nggak sama sekali gitu, karena itu juga membuat kita tuh nggak merasa terbebani mungkin ya, karena kan nggak enak juga gitu. Nah, menurut kamu apa yang bisa membantu kamu tuh buat lebih siap menyampaikan pendapat tersebut? Apakah bisa maksudnya riset dulu atau bagaimana? Iya, saya rasa saya bisa mencoba mempersiapkan diri sebelum diskusi itu berlangsung. Jadi saya mungkin dimulai dari menyiapkan materi, menyiapkan pemaparan apa yang akan saya sampaikan, seperti itu. Dan mencoba untuk memikirkan beberapa ide yang sebelumnya sudah saya pernah pikirkan dulu. Dan pun jika saya sudah memiliki gambaran tentang apa yang ingin saya sampaikan, saya mungkin akan merasa lebih siap ketika kesempatan itu muncul, seperti itu. Oke, jadi perubahan cara berpikir itu juga bisa membantu ya, Mbak Aurin. Karena ketika kita tuh melihat kalau sebuah situasi sebagai kesempatan itu kayak buat belajar gitu. Nah, biasanya itu kan bisa menjadi lebih santai kan ya kalau udah terbiasa gitu ya, dan tidak terlalu tertekan sebenarnya. Nah, gimana perasaanmu tuh kalau ketika membayangkan dirimu itu mulai melakukan langkah-langkah tersebut? Saya merasa cukup optimis dengan langkah tersebut, karena memang mungkin pada awalnya saya masih akan merasa sedikit gugup, cemas, ataupun takut. Tetapi setidaknya sekarang saya memiliki rencana yang bisa saya coba ini. Saya juga merasa lebih tenang karena saya tidak harus langsung berubah secara besar-besaran, tapi saya bisa berubah sedikit demi sedikit. Oke, saya sangat menghargai cara kamu memikirkan solusi tersebut, Mbak ya. Nah, jadi pada saat kamu tuh udah tahu nih rasa percaya diri meningkat, gimana rasanya? Apakah seneng? Apakah pede banget kayak gitu? Mungkin saya akan mulai merasakannya itu ketika saya bisa berbicara dalam diskusi tanpa terlalu banyak merasa takut ataupun ragu dengan pemikiran orang lain terhadap saya. Jika saya bisa menyampaikan pendapat saya dengan lebih tenang dan tidak terlalu memikirkan kemungkinan negatif yang akan saya dapatkan, saya rasa itu sudah menjadi tanda bahwa rasa percaya diri ini saya. Baik sekali sepertinya ini Kakak Aurin. Nah, gini, dari konseling hari ini saya melihat bahwa kamu tuh sudah menemukan beberapa cara nih yang bisa membuat kamu tuh lebih percaya diri gitu. Sebenarnya kamu udah ada solusinya nih, cuma kamu takut menerapkannya gitu lah ya. Takutnya ini kayaknya salah deh, ini kayaknya salah deh gitu. Nah, kalau dari saran saya ya, mungkin kalau dari lebih solusi kecilnya gitu, mungkin kamu pada saat diskusi kelompok kamu mungkin bisa ngomong ke teman dekatnya, maksudnya teman paling dipercaya, maksudnya apa ya,
dari teman sebelahnya dulu, harusnya kayak gini gak sih, gini. Mungkin dia bisa membantu minta tolong ke teman-teman lain. Jadi ada perantaranya gitu loh. Jadi biar kamu mungkin itu bisa, itu efektif ya. Mungkin saya juga kayak gitu juga dulu. Jadi saya awalnya menerapkan seperti itu dan akhirnya pede-pede aja gitu. Nah, kamu saya nanya dulu nih, dari hari ini perasaanmu ini sekarang saat sudah menyadari hal itu, berarti kamu sudah lebih optimis ya untuk mencoba langkah-langkah tersebut? Iya ibu, benar sekali. Saya sekarang lebih merasa tenang dan juga lebih optimis karena saya menyadari bahwa sebenarnya saya memiliki kemampuan untuk berkembang loh, dan saya juga memiliki kesempatan untuk mencoba memperbaiki situasi yang selama ini membuat saya ragu, cemas maupun ketakutan. Dengan mencoba langkah-langkah kecil seperti saya tadi menyampaikan pendapat satu persatu dan tidak langsung banyak, itu membuat saya berharap bisa meningkatkan rasa percaya diri saya secara bertahap meskipun tidak langsung. Seperti itu ibu. Sekarang nih saya mau tanya nih, sekarang Mbak Aurel berada di angka berapa? Maksudnya dari angka 0 sampai 10 tuh sekarang di angka berapa? Mungkin sebelumnya saya berada di angka 4 ya ibu ya, dengan rasa percaya diri saya yang kurang. Dan mungkin setelah konseling bersama ibu, saya merasa bahwa saya sekarang tuh lebih tenang dan lebih optimis. Jadi saya menaruh di angka 5. Itu sudah cukup baik ya, maksudnya Kak Aurel juga sudah ada solusi dan sebenarnya berarti ada perkembangan gitu ya dari sesi konseling hari ini. Oke. Nah, untuk kalau misalnya Kak Aurel ada penurunan atau peningkatan, mungkin kedepannya kita bisa merencanakan sesi konseling selanjutnya jika Kak Aurel bersedia atau sudah membutuhkan konseling juga gitu. Terima kasih ya Kak Aurel sudah menyempatkan waktu hari ini. Iya, sama-sama. Oke. Tadi nanti pulangnya hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Terima kasih. Iya, terima kasih.